dipersembahkan oleh Sarung Al-Samsi. Anda menyaksikan Breaking News jelang sidang Isbat 1 Syawal 1446 Hijriah bersama saya Vena Kintan. Hari ini pemirsa, pemerintah akan menggelar sidang Isbat diawali dengan sidang seminar posisi Hiwal pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti setelah usai maghrib ataupun sebelum Isya, pemerintah ini akan mengumumkan hasil rapat ataupun sidang Isbat melalui Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar. Nanti kita akan membahas mengenai jelang sidang Isbat ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sebelah saya. Ada Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, ada Pak Thomas Jamaluddin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Thomas. Sehat Pak Thomas? Alhamdulillah. Oke, sangat dinantikan ya nanti bagaimana sebetulnya yang akan diputuskan oleh pemerintah nanti setelah maghrib ataupun sebelum Isya. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai metode-metodenya. Tapi pemirsa, kami akan hadirkan informasi pertama untuk Anda, di mana pemerintah malam ini akan menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah. Warga pun mulai mempersiapkan beragam hidangan khas Lebaran. Ketupat adalah makanan wajib untuk berlebaran, terutama di Pulau Jawa. Ketupat yang bermakna ngaku lepat atau mengaku salah memang memiliki filosofi kental dalam Islam di Pulau Jawa. Konon, ketupat atau kupat diperkenalkan Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Tak heran, ketupat pun seolah wajib dihidangkan setiap Idul Fitri. Tapi tak semua orang ahli membuat kulit ketupat, sehingga banyak yang menyerahkannya pada perajin ketupat. Karena itulah perajin kulit atau urung ketupat di Desa Windu Haji Kuningan, Jawa Barat kebanjiran pesanan. Semakin dekat Lebaran, semakin banyak pesanan yang diterima. Para perajin urung ketupat pun harus bekerja dari pagi sampai malam. Harga urung ketupat di sini Rp10.000 sampai Rp15.000 per 10 ikat urung ketupat. Sehari paling dapat berapa? 500 biji nih, biji urung ketupat. Oke. Berapa orang itu tuh? Itu berdua 500 tuh. Iya. Berarti Suka ngelembur kalau malam habis buka habis taraweh. Kalau nggak tidur kadang mah sampai mau sahur nggak banyak. Soalnya kalau mau lebaran, seminggu mau lebaran tuh banyak. Terus-terusan ini dianterin ini ya teh. Pelanggan para perajin urung ketupat rata-rata adalah pedagang yang menjual kembali kulit ketupat tersebut. Namun tak sedikit pula pemesan kulit ketupat ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang bersiap menghidangkan sajian lebaran untuk keluarga tercinta, bahkan untuk tamu-tamu yang bersilaturahmi. Dari Kuningan, Jawa Barat, Ervan Setiawan, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, pemerintah menggelar pemantauan hilal di 33 titik di Indonesia dan kami akan ajak Anda untuk mengetahui seperti apa persiapan sidang Isbat dan juga pemantauan hilal yang ada di sejumlah daerah di Indonesia. Kami sudah terhubung bersama dengan reporter TV One, ada di 6 titik tentunya. Pertama ada reporter Hendy Indrajaya yang berada di Sentani, Papua, Syamsul Ma'arif di Makassar, Sulawesi Selatan, Iqbal Hamzah di Ternate, Muhammad Fadlih di Aceh dan juga Haidar Fashal di Gedung Kementerian Agama. Kita menuju ke Sentani, Papua, sudah ada Hendy Indrajaya di sana. Hendy, di posisi ataupun tempat Anda mengabarkan saat ini bagaimana proses persiapan pemantauan hilal siang hari ini, Hendy? Ya baik, selamat siang Vena dan juga para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada tepatnya di salah satu kafe di Sentani, Kabupaten Jayapura, di mana pada pukul 16.30 nanti direncanakan akan ada pemantauan hilal yang dari Kementerian Agama Kota Jayapura dan juga sudah bekerja sama dengan BMKG Kota Jayapura akan memantau hilal di tempat saya berada saat ini. Dan dari pantauan kami memang dari siang tadi cuaca di lokasi tempat saya berada kurang lebih sedikit mendung dan saat ini sempat hujan rintik-rintik juga, dan nantinya pada
tentunya pada saat pemantauan nanti kita berharap agar cuaca kembali cerah, dan nantinya hasil dari pemantauan hilal di Kabupaten Jayapura akan dilaporkan ke Kementerian Agama di Jakarta untuk dilakukan sidang isbatnya. Demikian, Vena. Baik, persiapan ini sudah semakin matang dilakukan di tempat Anda mengabarkan, Hendy Indrajaya di Sentani, Papua. Dari Papua, pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Aceh. Sudah ada rekan kami, Muhammad Fadli di sana. Fadli, seperti apa persiapan untuk pemantauan hilal di Aceh? Baik, dapat saya kabarkan hari ini pemantauan hilal yang dilakukan di Pusat Observatorium di Tengkuci, Kutakrung, Kabupaten Aceh Besar ini, hari ini memang belum terpantau adanya aktivitas untuk pemantauan hilal, dan petugas sendiri akan melakukan pemantauan hilal itu pada pukul 16.00 nanti setelah sholat asar. Mungkin dapat saya gambarkan bahwasannya dari informasi yang kita dapatkan, pengamatan hilal 1 Syawal tahun ini memang diprediksi belum nampak ya, artinya belum terlihat, masih berada di istimewa posisi bulan dan matahari pada satu garis lurus terjadi pada Sabtu 29 Maret 2025 berdepatan dengan 29 Ramadan 14 Hijriah. Posisi hilal pada saat maghrib itu dilihat minus 1,7 derajat di bawah ufuk dengan elongasi geosentris 1,2 derajat dan elongasi tropentris 1, derajat. Nah, untuk sementara itu yang dapat saya kabarkan dari Provinsi Aceh. Baik, terima kasih Fadli dari Aceh. Kita menuju ke Ternate, pemirsa, sudah ada Iqbal Hamzah di sana. Iqbal, mungkin Anda bisa gambarkan persiapan mengenai pemantauan hilal tempat Anda mengabarkan saat ini di Ternate seperti apa, Iqbal? Ya, baik Vena, kita dan juga pemirsa TV One. Memang hari ini untuk seluruh Indonesia di mana terdapat 33 lokasi yang akan menjadi lokasi pengamatan hilal, termasuk di Kota Ternate, Maluku Utara. Kota Ternate sendiri, gedung Observatorium Hilal menjadi titik lokasi di mana akan menjadi tim Rupiah dan Tisab Kota Ternate akan menggelar pengamatan hilal di Kota Ternate, Maluku Utara. Tepatnya di lokasi saat ini, yakni di Apitaguma, yang menjadi lokasi yang akan kita melihat nanti proses pengamatan hilal yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Ternate, BMKG Stasiun Geofisika Ternate, dan juga Kemenak dan sejumlah ormas Islam dan juga pihak Kesultanan ataupun juga masyarakat adat yang nantinya ikut dalam proses pengamatan hilal hari ini di Ternate. Namun sejauh ini untuk pengamatan saya sendiri di lokasi memang belum ada tim Hisab dan Rukyat yang mungkin sementara ini lagi dalam perjalanan menuju ke lokasi ini, dan saat ini saya baru melihat ada pemasangan spanduk dan juga memang ada beberapa tamu yang lain sudah berada di lokasi ini. Namun untuk tim dari BMKG dan juga pemerintah Kota Ternate dan juga Kemenak yang sebagai tim yang nantinya akan melaksanakan kegiatan hari ini tampaknya belum hadir di lokasi ini. Namun informasi kami sampaikan juga bahwa memang seperti biasanya nanti pemerintah BMKG dan juga pemerintah Kota Ternate akan melaksanakan proses pengamatan hilal, nantinya akan seperti sebelumnya akan menggunakan sebuah teropong, akan menjadi rujukan ataupun juga alat bantu untuk melihat adanya hilal atau tidak di Kota Ternate. Nah, informasi yang kami dapatkan saat ini bahwa untuk nantinya akan dilakukan pengamatan hilal di mana matahari terbenam pada pukul 18.41 WIT dan terbenamnya bulan nanti pada pukul 18.30 WIT di Kota Ternate, di mana juga nantinya ada elongasi 1 derajat 15 detik 38 menit, di mana bulan di sebelah utara bawah matahari. Kemudian juga nanti ada umur bulan yang di mana minus 1 jam 18 menit 57 detik. Sementara istimewa atau konjungsi pada pukul 19.50
38 WIT. Dan saat ini untuk di Kota Ternate sendiri nantinya itu ada tinggi hilal di Kota Ternate yaitu -2 derajat 31 menit waktu Indonesia Timur. Nah, untuk saya menggambarkan sedikit juga pemirsa bahwa saat ini memang cuaca di Kota Ternate memang agak sedikit mendung saya melihat, dan memang tadi saya dari perjalanan menuju ke lokasi ini juga sempat terjadi turun hujan tapi tidak terlalu deras. Dan memang ini di bagian sisi kanan saya ini juga memang terlihat kalau di ufuk barat yang nanti akan menjadi lokasi untuk melihat hilalnya itu sendiri kemungkinan agak sulit untuk melihatnya, karena saya melihat kalau ini sudah ada sedikit berawan ya untuk di ufuk barat nantinya akan menjadi titik di mana nantinya lokasi yang melihat pengamatan hilal di Provinsi Maluku Utara. Demikian, Vena Kintan, saya kembalikan ke studio. Baik, kalau di Ternate ini kondisinya cuaca mendung begitu, diperkirakan akan sulit. Mudah-mudahan nanti ketika waktunya bisa melihat dengan jelas dan kondisi cuaca cerah. Kita langsung beralih menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Syamsul Ba'arif, bisa Anda gambarkan persiapan pemantauan hilal saat ini di Makassar? Baik, Vena dan pemirsa, saat ini di lokasi kami mengabarkan saat ini tepatnya di Delft Apartemen di kawasan Center Point of Indonesia. Tepat di belakang saya ini sementara dilakukan persiapan untuk pemantauan hilal yang nantinya akan dilakukan oleh BMKG Wilayah 4 Makassar, lalu kemudian ada juga dari Stasiun Geofisika Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang saat ini sudah melakukan sejumlah persiapan dengan memasang 2 alat ataupun 2 teropong yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pemantauan hilal. Meskipun memang saat ini sudah ada hitungan sementara yang kami peroleh dari pihak BMKG Wilayah 4 Kota Makassar, namun tentunya tetap akan dilakukan pemantauan pada hari ini, dan nantinya pemantauan akan dilakukan mulai pada pukul 18 lewat 1 menit 13 detik waktu Indonesia Tengah, di mana di jam tersebut nantinya bulan sudah mulai tenggelam, lalu kemudian kita akan menunggu nantinya selama sekitar 8 menit karena waktu matahari terbenam sekitar 18 lewat 9 menit lewat 10 detik waktu Indonesia Tengah. Tentunya waktu sekitar 8 menit inilah nanti yang digunakan oleh petugas pemantauan untuk melihat apakah nanti dari Makassar, Sulawesi Selatan kita bisa melihat penampakan hilal atau tidak. Meskipun demikian, lokasi dari hilal ini sudah bisa ditentukan, yakni kalau untuk azimut matahari nanti sekitar 273.498 derajat, kemudian kemudian azimut bulan 274.164 derajat, dan nantinya posisi bulan berada di sebelah utara bawah matahari. Namun kita akan melihat nantinya apakah petugas yang ada di tempat ini dari BMKG Wilayah 4 Makassar dan maupun Stasiun Geofisika Kabupaten Goa bisa secara kasat mata melihat ada penampakan hilal. Karena nanti lama bulan di atas ufuk hanya sekitar 0 jam 07 menit 56,4 detik. Dan untuk kondisi cuaca di Makassar saat ini cerah berawan, namun diprediksikan pada hari ini juga akan ada sampai hujan ringan. Tentunya kendala-kendala cuaca maupun awan-awan tebal yang berada di ufuk sana ini yang nampak di layar kaca Anda, kondisi awan yang seperti ini yang termasuk bisa menyulitkan para pengamat untuk melakukan pengamatan, karena tentunya awan bisa saja menutupi dari penampakan hilal yang tentunya kita akan pantau sama-sama pada hari ini. Nah, di tempat ini selain dari BMKG Wilayah 4 Kota Makassar, Wilayah 4 Sulawesi, kemudian Stasiun Geofisika Kabupaten Goa, biasanya juga akan ada sejumlah ormas ataupun dari universitas-universitas yang ikut melakukan pemantauan secara bersama-sama. Namun hingga saat ini baru dari BMKG Wilayah 4 Kota Makassar, lalu kemudian Stasiun Geofisika Kabupaten Goa yang melakukan pemantauan dengan menggunakan 2 teleskop yang terpasang di tempat ini. Nah, biasanya juga di sini ada masyarakat atau penggiat astronom dari
mahasiswa begitu yang ikut melakukan pemantauan hilal di tempat ini. Namun kami masih menunggu seperti apa nantinya proses pemantauan hilal. Dan kita memang sudah memiliki hitungan sementara dari BMKG wilayah 4 Makassar. Namun tentunya kita masih tetap menunggu seperti apa nantinya proses pemantauan yang akan dilakukan di tempat ini. Baik, itu dulu Vena, informasi dari Makassar, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nampaknya juga di sana mendung. Nanti kita tahan dulu laporan rekan kami Haidar Fasyal yang berada di gedung Kementerian Agama. Karena kita akan menuju ke Terminal Pulau Gebang. Pemirsa, sudah ada Kapolri yang tengah melakukan peninjauan di Terminal Pulau Gebang bersama dengan sejumlah pejabat. Ini memantau bagaimana kesiapan arus mudik. Kemarin juga peninjauan Kapolri ini dilakukan di sejumlah titik. Hari ini peninjauan ini dilakukan di Terminal Pulau Gebang, nampak melakukan peninjauan mengenai fasilitas-fasilitas dan juga kondisi fasilitas terminal di Pulau Gebang. Apakah kemudian ini layak dan juga memungkinkan untuk para pemudik menggunakan fasilitas yang ada di Terminal Pulau Gebang untuk kembali ke tanah air. Gambar yang Anda saksikan saat ini pemirsa adalah gambar di mana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini tengah melakukan peninjauan di Terminal Pulau Gebang yang tentunya ini juga nampak memantau fasilitas-fasilitas yang ada di lokasi bersama dengan pihak Kementerian Perhubungan. Ini memastikan bahwa jalannya mudik di fasilitas-fasilitas ataupun transportasi umum bisa berjalan lancar, aman dan juga nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia dan pemudik tentunya. Dan hari ini peninjauan ini kembali dilakukan oleh Kapolri dengan melakukan pemantauan langsung dari Terminal Pulau Gebang. Ya, Kapolri ini nampaknya meminta penjelasan ya mengenai fasilitas dan juga jumlah armada bus yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Terminal yang nampak ini selalu sibuk ketika arus mudik ini berlangsung. Ada bus yang diberangkatkan khususnya pada arus mudik ini. Sebelumnya rekan-rekan kami ini juga sudah melaporkan bahwa Terminal Pulau Gebang pada puncak arus mudik ini memberangkatkan ratusan bus tentunya pada masa arus mudik ini. Kita akan langsung menuju ke lokasi Terminal Pulau Gebang untuk mendengarkan pernyataan Kapolri berikut ini. Kami bagi dalam 2 kategori, yaitu pemenuhan persyaratan teknis dengan kekurangan minor itu langsung diperbaiki oleh perusahaan otobus atau APM di tempat. Sementara untuk kekurangan mayor itu langsung kita tunda keberangkatannya, bahkan diganti dengan bus dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian baru diberangkatkan. Ini untuk menjaga agar keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang pada masa angkutan Lebaran tetap terselenggara dengan baik. Barangkali demikian kami laporkan Pak. Terima kasih. Sampai saat ini untuk permasalahan penumpang kami belum dapat laporan, bahkan ya tidak ada komplain. Bahkan di sini kami juga ada posko pengaduan untuk pungutan liar, di mana bersama Polda Metro Jaya dan Inspektorat kami mendirikan posko, dan sampai saat ini di 4 terminal dan 1 pelabuhan di Jakarta ini belum ada laporan kejadian pungli. Memang ada beberapa laporan, tetapi lebih kepada karena kesalahan si penumpang, mereka membeli tiket di Facebook dan ternyata begitu tiba di terminal, seperti contoh di terminal Kampung Rambutan, tiba di terminal perusahaan otobus yang bersangkutan ternyata tidak menjual lewat Facebook. Jadi ada penipuan melalui media online ke masyarakat, dan ini sudah ditangani dengan rekan-rekan dari Polda Metro Jaya. Demikian kami laporkan. Ada online, ada manual, karena ada beberapa yang sifatnya gosong, itu mereka langsung datang ke loket. Kami ada 152 loket di terminal Pulau Gebang ini, dan kemudian juga di beberapa terminal ada layanan secara online dan layanan secara manual di loket perusahaan otobus yang bersangkutan. Ya. Langsung ngecek posko terpadu. Ayo Mas, sana aja Mas. Mas, kamu sana aja.
Ya, nampaknya Kapolri ini kembali melakukan peninjauan. Kali ini akan menuju ke posko terpadu yang ada di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kalau berdasarkan penjelasan yang tadi dipaparkan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, di hadapan Kapolri, ini menjelaskan bahwa telah mendirikan posko-posko untuk melakukan pemantauan arus mudik sampai dengan arus balik nantinya, di mana sejauh ini dari posko-posko yang telah dibangun, pihak petugas belum menerima adanya laporan pungutan liar sejauh ini. Dan selain itu juga Syafrin Liputo selaku Kadishub DKI juga mengatakan belum ada laporan mengenai permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Baik, kita lanjutkan dialog kami bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan di Studio TV One. Ada Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Pak Thomas Jamaludin. Pak Thomas, ini kalau pemerintah sudah mengatakan prediksi sejauh ini Lebaran akan jatuh pada 31 Maret. Mungkinkah BRIN punya analisa tersendiri? Kapan kira-kira Lebaran ini akan jatuh? Apakah akan serentak atau tidak, Pak Thomas? Ya, berdasarkan data astronomi ya, pada tanggal 29 ini posisi bulan di Indonesia di bawah ufuk. Ya. Dan seperti tadi dilaporkan dari beberapa lokasi juga, sehingga tidak memungkinkan adanya kesaksian hilal. Dan juga berdasarkan hasil hisab itu posisi hilal pada saat tanggal 29 ini hanya mungkin bisa dilihat di wilayah Amerika. Di wilayah lain termasuk Indonesia tidak mungkin bisa dilihat, sehingga bulan Ramadan ini akan digenapkan 30 hari dan Idul Fitri tanggal 31 Maret. Oke, jadi sejauh ini hilal belum terlihat, Pak Thomas? Ya. Oke, kalau dari BRIN ini menggunakan metode apa Pak untuk melihat posisi hilal yang sejauh ini belum terlihat begitu di Indonesia? Ya, sesungguhnya ini metode yang sama digunakan juga oleh ormas-ormas Islam terkait dengan hisab atau perhitungan astronomi. Jadi dengan menggunakan data astronomi posisi bulan dan matahari, maka bisa ditentukan apakah bulan itu posisinya sudah memenuhi kriteria atau belum. Dan biasanya dalam analisis yang kami gunakan itu menggunakan analisis garis tanggal ya. Garis tanggal? Ya, dan garis tanggal atau wilayah yang memenuhi kriteria itu berada di wilayah benua Amerika. Sedangkan di wilayah lain itu belum memenuhi kriteria. Itu metode-metode yang digunakan Pak. Artinya sejauh ini sambil kita menunggu ya nanti jalannya sidang isbat yang akan dimulai sore, diumumkan nanti setelah maghrib, akan serentak Pak potensinya? Ya, insya Allah karena posisi bulan masih di bawah ufuk, itu belum memenuhi kriteria Mabims dan juga belum memenuhi kriteria wujudul hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah, sehingga hasilnya akan serentak 31 Maret itu Idul Fitri. Oke, yang dinantikan juga mengenai proses pemantauan hilal Pak. Kalau tadi kita sudah mendengar laporan dari rekan-rekan kami yang sudah tersebar di sejumlah titik di Indonesia, tentunya ini nampaknya cuaca tidak mendukung begitu ya untuk bisa memudahkan pemantauan hilal. Kondisinya di beberapa wilayah seperti di Indonesia Timur, kemudian Indonesia bagian Barat, ini kondisinya mendung Pak. Apakah itu juga berpengaruh untuk bisa melihat posisi hilal sore nanti? Ya, jadi dalam kondisi posisi bulan di bawah ufuk, itu kondisi cuaca sesungguhnya tidak berpengaruh. Karena para peruqyat ini hanya membuktikan apakah hilal terlihat atau tidak. Bisa tidak terlihat karena cuaca, bisa juga tidak terlihat karena memang posisinya tidak memungkinkan untuk bisa dilihat. Tidak. Dan itu yang nanti dibuktikan pada saat ru'yat. Oke, itu yang nanti akan dibuktikan sore nanti. Baik, ditahan dulu Pak Thomas, karena saya akan mengajak Anda pemirsa untuk kembali menuju ke Terminal Pulau Gebang, karena kita akan melihat proses peninjauan yang tengah dilakukan oleh Kapolri berikut ini. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini nampaknya kembali melakukan peninjauan di sejumlah area di Terminal Bus Pulau Gebang. Tadi dikatakan ini akan menuju ke posko terpadu untuk melihat fasilitas dan juga yang telah disediakan dari Terminal Bus Pulau Gebang.
Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, bahwa telah mendirikan posko-posko di sejumlah titik untuk bisa memudahkan masyarakat yang ingin mudik ataupun kembali ke kampung halamannya. Yang kita saksikan saat ini pemirsa, ini nampaknya peninjauan ataupun pemantauan yang tengah dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, memastikan fasilitas yang ada di Terminal Pulau Gebang. Nampaknya ini juga fasilitas khusus untuk anak-anak, ini nyaman dan juga bisa membuat anak-anak ini merasa tenang begitu ketika melakukan mudik, ketika berada di area Terminal Bus Pulau Gebang. Nampak juga kita bisa saksikan ya, tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat berbincang-bincang bersama dengan anak-anak, berdialog begitu, menyapa anak-anak yang tengah asyik bermain di fasilitas taman bermain yang disediakan di Terminal Pulau Gebang. Ini adalah momen di mana Kapolri bersama dengan Menko PMK tengah melakukan peninjauan di Terminal Bus Pulau Gebang setelah menyapa anak-anak. Tentunya Kapolri bersama dengan Menko PMK ini langsung melakukan memeriksa ataupun memantau fasilitas-fasilitas lain. Kapolri dengan Menko PMK Pratikno ini kembali memantau area fasilitas-fasilitas yang ada di Terminal Bus Pulau Gebang. Dengan didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, ini menyapa warga yang tengah berada di ruang tunggu Terminal Bus Pulau Gebang. Ada dialog yang dilakukan oleh Kapolri dan juga Menko PMK Pratikno untuk memastikan, nampaknya ini kembali menanyakan ya kepada masyarakat bagaimana fasilitas dan juga kenyamanan ketika masyarakat ini melakukan mudik dari Terminal Bus Pulau Gebang. Ini beberapa kali dilakukan oleh Kapolri, tidak hanya di Terminal Bus Pulau Gebang sejak kemarin dan beberapa hari lalu, peninjauan dan juga pemantauan untuk memastikan bahwa arus mudik bisa berjalan aman dan juga lancar ini terus dilakukan oleh Kapolri, Menko PMK dan juga jajaran menteri lainnya agar masyarakat bisa mudik dengan kondisi aman, nyaman dan juga tentram tentunya. Ada bingkisan yang diberikan oleh Menko PMK Pratikno dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada para pemudik yang berada di area tunggu Terminal Bus Pulau Gebang. Ini untuk memberikan semangat tentunya atas perjalanan yang akan dilalui oleh para pemudik ini untuk kembali ke kampung halamannya dan juga bertemu dengan sanak keluarga. Nampak ini warga antusias ya menyambut kehadiran dari Kapolri dan juga Menko PMK yang menyapa mereka satu persatu dan memastikan bahwa fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah ini aman dan juga nyaman bagi mereka ketika melakukan mudik kembali ke kampung halamannya. Ya, kembali kita saksikan pemirsa, peninjauan ini kembali dilanjutkan oleh Kapolri, Menko PMK, Kepala Dinas Perhubungan dengan menyisir area-area lain di Terminal Bus Pulau Gebang. Dan ini kembali memastikan bus yang akan berangkat sebentar lagi dari Terminal Bus Pulau Gebang akan segera berangkat. Kapolri dan juga Menko PMK ini memastikan bahwa para pemudik yang berada di dalam bus ini sudah nyaman dan sudah siap untuk bisa bertemu dengan sanak keluarga di kampung halamannya. Ya, Kapolri nampak juga selain berdialog ataupun berbincang dengan para pemudik yang sudah berada di kursi dalam bus,
Ini memberikan bingkisan ya kepada para pemudik yang berada di dalam bus yang sudah nampaknya sebentar lagi akan berangkat ke sejumlah daerah untuk bisa membawa para pemudik. Bingkisan ini juga diberikan oleh Kapolri kepada pengemudi bus dan ada stiker yang nampak ditempelkan oleh Kapolri. Stiker bertuliskan Ditjen Kementerian Perhubungan sebagai tanda bahwa bus yang telah dinaiki oleh Kapolri ini telah dilakukan pengecekan dan juga pemantauan siap untuk membawa para pemudik kembali ke kampung halaman mereka. Kapolri, Menko PMK dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini sudah turun dari bus. Peninjauan pemantauan di area terminal bus Pulau Gebang ini kembali dilakukan dengan menyisir area yang ada di terminal bus Pulau Gebang. Tadi sebelum masuk ke dalam bus yang akan berangkat, Kapolri, Menteri Kesehatan dan juga Menko PMK ini telah menyisir area terminal Pulau Gebang dan memantau mengenai posko terpadu, fasilitas-fasilitas termasuk juga dengan fasilitas taman bermain anak-anak yang telah disediakan di terminal bus Pulau Gebang. Ya, kita masih akan menghadirkan laporan ataupun informasi terbaru untuk Anda pemirsa, tapi kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kita akan menuju ke terminal bus Pulau Gebang untuk mendengarkan pernyataan yang akan disampaikan oleh Kapolri berikut ini. Mudik melalui bis itu puncaknya kemarin ya, hari ini sudah mulai menurun, jadi pelayanan juga berjalan dengan baik, jadi masih terus dilanjutkan. Tadi juga kita menyaksikan bagaimana ada pengecekan kesehatan dari timnya Pak Kemenkes untuk menjamin bahwa sopir itu dalam keadaan sehat. Kami juga memperoleh laporan pengecekan kendaraan, jadi kendaraan yang minor diperbaiki, masalah minor diperbaiki, tapi yang major harus diganti dengan armada yang baru. Jadi kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, lancar, nyaman, aman, dan selamat sampai kembali lagi ke tujuan. Terima kasih. Silakan Pak Makhluk. Baik, terima kasih Pak Menko, teman-teman sekalian. Kami dari Kementerian Perhubungan pada setiap kesempatan angkutan lebaran selalu menekankan 3 hal: keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Dan alhamdulillah pada hari ini kami bisa melihat bahwa di terminal Pulau Gebang semua hal tersebut dilakukan. Dari segi keselamatan, bis-bis dilakukan rem cek, pengecekan setiap akan beroperasi. Kemudian juga untuk keamanan, tentunya semua fasilitas terminal diyakinkan betul keamanannya melalui kerjasama dengan kepolisian, dan kenyamanan juga kami selalu menekankan agar para pemudik dapat pulang dengan nyaman ke tempat pulang kampungnya dan juga kembali kepada tempat asalnya. Demikian bisa disampaikan, mungkin berkaitan dengan kesehatan Pak Budi. Jadi tadi keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan. Masalah kesehatan paling besar kalau mudik dengan bus itu biasanya kecelakaan. Ya. Jadi banyak orang yang meninggal, cacat, itu gara-gara kecelakaan. Itu sebabnya kenapa kecelakaan itu sangat bergantung kepada pengemudinya. Lebih jarang yang bergantung kepada penumpangnya gitu. Biasanya pengemudinya. Itu tadi Pak Kapolri ngecek, setiap nanti dibantu sosialisasikan sama media, pengemudi itu setiap 4-5 jam harus istirahat. 15-30 menit. Kalau nggak dia fatigue, nanti dia bisa mudah kehilangan konsentrasi. Ya, pengemudi juga mesti sehat, tekanan darahnya sama gula darahnya diukur. Kalau tekanan darahnya tinggi dia bisa pusing. Jadi di sini ada program cek kesehatan gratis ya Pak Presiden, bisa dicek di sini. Dan khusus ini kita minta bantuan Pak Kapolri dari narkobanya juga dicek. Ya, dari urinnya dicek. Kalau misalnya ada pengemudi yang mengkonsumsi narkoba, jadi bisa segera kita tindak lanjuti. Mungkin dari saya demikian. Mudah-mudahan para masyarakat itu bisa sehat, perginya sehat, di jalan sehat, bisa sholatnya idnya sehat dan balik lagi sehat sehingga bisa langsung bekerja dengan produktif. Ya, sehat selalu. Baik, menambahkan yang saya hormati rekan-rekan, dari hasil pengecekan tadi dilaporkan bahwa
masyarakat yang menggunakan bis tahun ini meningkat hampir 145%. Oleh karena itu, tadi kita bersama-sama ingin memastikan terkait dengan kesiapan dari bis, dari kendaraannya, dan juga dari pengemudinya. Dari kendaraannya tadi kita lihat bahwa prosedur pengecekan mulai dari ramcek itu dilaksanakan dengan baik, dan apabila ada temuan tadi langsung dilakukan langkah-langkah. Sementara dari pengemudi selain kesehatan dilakukan cek urin juga untuk mengecek apakah terdapat penggunaan narkoba, dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada. Dan kita juga melakukan pengecekan bahwa rata-rata untuk bis dikendarai oleh pengemudi dan pengemudi cadangan. Tentunya ini menjadi penting untuk memastikan agar perjalanan khususnya para pengguna kendaraan bis ini betul-betul bisa aman di dalam perjalanannya. Jadi tentunya ini juga saya minta kepada seluruh petugas, karena memang pilihan penggunaan kendaraan bis ini menjadi salah satu pilihan yang terbesar untuk tahun ini. Untuk rekayasa lalu lintas baik mudik maupun balik agar betul-betul diikuti, diawasi, dan kemudian dipersiapkan langkah-langkah rekayasa yang terbaik sehingga pada saat mudik maupun balik semuanya dapat berjalan dengan lancar, aman, dan kita harapkan bahwa jumlah laka lantas yang terjadi bisa kita jaga, kita tekan untuk bisa lebih rendah dibandingkan tahun kemarin. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi pemirsa yang disampaikan oleh Kapolri dan juga sejumlah menteri melakukan peninjauan langsung dari Terminal Bus Pulau Gebang. Hari ini pemirsa, Kementerian Agama ini akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah sebagai Hari Raya Idul Fitri 2025. Sidang isbat Idul Fitri 2025 ini akan digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kemenak pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang diawali dengan seminar posisi hilal yang dapat diakses oleh masyarakat. Setelahnya, Kementerian Agama ini akan melaksanakan sidang isbat secara tertutup. Sementara itu, PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025. Kita akan pantau pemirsa seperti apa persiapan sidang isbat. Kami ajak Anda bergabung bersama rekan-rekan kami. Ada Haidar Fasyal yang saat ini berada di kantor Kementerian Agama dan juga Shena Damayana yang saat ini berada di Masjid Hashim Asy'ari. Kita menuju ke Shena Damayana di sana. Shena, silakan dengan laporan Anda. Ya, Vena Kintan, pada hari ini Lembaga Falakiyah PBNU melewati PWNU akan melaksanakan pemantauan hilal untuk bisa menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah, di mana memang PWNU DKI Jakarta ini menggunakan metode Rukyatul Hilal untuk memantau apakah hilal sudah berada di atas ufuk dengan derajat yang pas atau belum. Dan tentunya penglihatan atau pemantauan dari hilal ini menggunakan alat bantu seperti teleskop bintang robotik, teleskop manual, teodolit, dan juga rubuk falak. Dan seperti apakah persiapan dan juga apa sajakah yang akan dilakukan nantinya? Kita sudah bersama dengan Ustadz Slamet dari PWNU DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustadz, ini bagaimana persiapannya, apa aja sih?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta, alhamdulillah sudah melakukan beberapa persiapan. Dari kemarin kita sudah melakukan hisab untuk mengetahui informasi data hilal yang dapat dikonfirmasi oleh hari ini, dan alhamdulillah kita nanti akan mulai melakukan persiapan Ru'yatul Hilal mulai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat di Masjid Raya Hasyim Asy'ari ini, DKI Jakarta ini. Dan insya Allah akan dilakukan oleh tim Lembaga Falakiyah DKI Jakarta sekitar 10 orang dalam tim tersebut. Dan kami sudah menyiapkan beberapa alat untuk menunjang Ru'yatul Hilal di sore hari ini, hari Sabtu ini tanggal 29 Maret 2025 atau bertepatan 29 Ramadan 1446 Hijriah. Yang pertama kita memiliki alat robotik, yaitu teleskop robotik yang nanti dapat mengkonfirmasi apakah hilal itu ada atau tidak. Terus yang kemudian ada juga teodolit dan kemudian juga ada juga rubu. Namun berdasarkan informasi hisab ini, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia itu bervariasi antara minus 2 derajat 51 detik hingga 0 derajat 41 detik. Dan sudut elongasi pada sore hari ini 29 Ramadan itu antara 2 derajat sampai dengan 3 derajat itu, Mas. Ya. Untuk ijtimak pada hari ini dimulai dari jam berapa? Ijtimak pada sore hari ini dimulai pukul 17.58 menit 27 detik waktu Indonesia Barat gitu. Dan itu menyesuaikan nanti bagian timur, tengah, barat, dan semuanya menyesuaikan wilayahnya masing-masing saat ijtima atau gurub itu. Untuk metode pemantauan hilal pada hari ini yang akan dilaksanakan ini menggunakan metode apa, Ustadz? Metode pada sore hari ini kita akan melaksanakan secara Ru'yatul Hilal bil fi'li atau Ru'yatul Hilal dengan menggunakan bantuan alat dan juga mata yang tadi alat-alatnya sudah kita sebutkan tadi untuk menunjang pelaksanaan Ru'yatul Hilal pada sore hari ini. Seperti itu. Nantinya hasil dari pemantauan hilal ini apakah akan langsung dideklarasikan atau akan dilaporkan ke Menag terlebih dahulu? Untuk hasil daripada Ru'yatul Hilal oleh Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta ini akan yang pertama nanti dilaporkan hasilnya untuk menjadi pertimbangan ikhbar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan yang kedua nanti juga akan melaporkan langsung menjadi bahan pertimbangan sidang isbat kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang nanti sore akan diumumkan oleh Bapak Menteri Agama kita. Seperti itu. Untuk rangkaian kegiatan pada hari ini apakah hanya akan memantau hilal atau akan ada kegiatan lain terlebih dahulu? Untuk sore hari ini kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama An-Nahdiyah kita dimulai nanti akan dengan tahlil dan tahmid sebelum melakukan Ru'yatul Hilal ba'da asar, kemudian pemasangan alat-alat yang akan digunakan Ru'yatul Hilal, proses pemantauan, kemudian nanti hasil, membuat laporan, dan kemudian laporan itu akan dilaporkan oleh LFPBNU kepada LFPBNU dan juga kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Ustadz ya. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, seperti itulah pernyataan dari PWNU yang mengatakan bahwa hari ini akan dilaksanakan tepatnya akan kurang lebih dimulai di jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya juga memang LF PWNU ini telah merilis data hilal sejumlah kota dengan ketinggian hilal terbesar dan juga terkecil, di mana parameter hilal terkecil ini berada di kota Merauke dengan tinggi hilal minus 3 derajat. Diikuti dengan tinggi hilal terbesar yaitu ada di kota Loknga, tepatnya di Aceh dengan ketinggian minus 0 derajat. Demikian, Vena Kintan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Shena Damayana atas laporan Anda langsung dari Masjid Hasyim Asy'ari. Kita beralih menuju rekan Haidar Fasyal yang saat ini berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Fasyal, seperti apa persiapan untuk digelarnya sidang Isbat 1446 Hijriah yang akan digelar di Kementerian Agama hari ini?
Baik, Vena dan juga pemirsa, kalau di Kementerian Agama tempat kami mengabarkan saat ini memang masih dilakukan sejumlah persiapan untuk memantapkan jelang dilakukannya sidang isbat penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah. Persiapan dilakukan khususnya di belakang saya ini merupakan auditorium Kiai Haji Muhammad Rasjid yang merupakan tempat akan dilakukannya seminar posisi hilal dan juga nantinya akan dilakukannya sidang isbat penentuan 1 Syawal. Selain itu di samping kanan saya, Vena, kami dapat informasikan bahwa merupakan tempat konferensi pers dan juga masih dilakukan persiapan khususnya bagi kami awak media untuk nanti mengabarkan kepada pemirsa semua hasil dari sidang isbat penentuan Hari Raya Lebaran tahun 2025. Untuk saat ini sendiri, Vena dan juga pemirsa, sekitar pukul 14:51 ini kami belum memantau adanya tokoh-tokoh yang hadir di gedung Kementerian Agama ini. Kendati demikian, kalau berkaca pada sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1446 Hijrah yang dilakukan sekitar 1 bulan yang lalu, nantinya kalau berkaca pada momen tersebut nantinya akan terdapat sejumlah tokoh yang hadir, seperti misal tentu saja dari Menteri Agama sendiri, lalu juga akan ada dari perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, lalu juga perwakilan dari Komisi 8 DPR RI, dan juga tentunya sejumlah peneliti dan juga ahli ilmu falak yang akan nanti berdiskusi begitu di dalam sidang isbat yang akan dilaksanakan pada sore hari nanti. Adapun Vena dan juga pemirsa, untuk skema yang ada di Kementerian Agama ini kami dapat informasikan bahwa setidaknya akan ada 3 tahapan. Ini yang pertama, tahapannya adalah seminar posisi hilal yang rencananya akan dilakukan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, di mana nantinya dalam hal ini akan digelar secara terbuka dan masyarakat pun yang ingin menyaksikan bisa menyaksikan melalui kanal YouTube Bimas Islam TV. Lalu nanti dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu adalah sidang isbat yang akan dilakukan rencananya pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Namun untuk sidang isbat sendiri nanti akan dilakukan secara tertutup dan hanya akan diikuti oleh sejumlah pihak berwenang untuk berdiskusi apakah hari ini hilal dilihat dan memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah begitu. Lalu yang ketiga, nanti baru akan ada pengumuman hasil dari sidang isbat penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah. Tentu kita akan nantikan Vena dan juga pemirsa hasil dari sidang isbat yang akan digelar pada sore hari nanti. Untuk sementara demikian terkait dengan persiapan di gedung Kementerian Agama ini, Vena. Baik, terima kasih Haidar Fasyal atas laporan Anda mengenai persiapan jalannya sidang isbat yang akan berlangsung dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan update informasi terbaru dari sana. Terima kasih Haidar Fasyal dan juga Shena Damayana. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ribuan pemudik memadati bandar pelabuhan di kota Batam. Diperkirakan hampir 10.000 warga Batam bergerak meninggalkan Batam dengan menggunakan kapal laut dan pesawat. Puncak arus mudik ini mendapat perhatian khusus dari TNI Polri agar keamanan dan kenyamanan para pemudik yang hendak bepergian terjamin. Selamat bertemu dengan keluarga. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bagi yang merayakannya, minal aidin wal faizin, ya, kemudian bagi liburan, selamat berlibur. Kita visit atau berkunjung meninjau kegiatan mudik, ya, mudik Lebaran di kapal Pelni, yaitu kapal Kelut. Hari ini kita saksikan bersama ada 3.741 itu ada warga Batam yang akan mudik ke daerah Sumatera Utara. Di pantauan arus mudik ini sejumlah pemudik mendapat tiket gratis di pelabuhan domestik Telaga Punggur. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Kita akan pantau pemirsa bagaimana situasi terbaru mengenai arus mudik di sejumlah titik. Sudah ada rekan-rekan kami yang saat ini berada di Pelabuhan Merak, ada Yudika Suwandi, kemudian ada di Cikatama Agung Prasetyo, di Tol Cipali Josephine Keja, di Gentong Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat ada Alvin Syahputra, dan juga di Nagrek ada
Yulinda Tridewi. Kita menuju ke Merak terlebih dahulu, pemirsa. Di Pelabuhan Merak sudah ada Yunike Suwandi di sana. Yunike, bagaimana situasi H-2 Lebaran di Pelabuhan Merak? Apakah tampak dipadati oleh para pemudik? Saat ini di Pelabuhan Merak dapat terlihat bahwa mobil-mobil yang terparkir, kendaraan pribadi begitu ya, yang terparkir untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni ini terpantau ramai lancar, cenderung landai begitu, karena memang waktu-waktu favorit sebetulnya penumpang yang ingin menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni ini ada pada malam hari, atau jika kita mengacu pada perkataan wawancara dari pihak KSDP sendiri itu bahwa yang dipantau ini para penumpang ini biasanya meramaikan dermaga pada pukul 9 malam hingga pada pukul 5 pagi. Dan tadi pemirsa memang sempat terjadi penumpukan namun tidak begitu padat begitu ya. Dan jika kita melihat pemirsa bahwa sudah ada penumpang di H-3 begitu ya, data terakhir yang kami dapatkan itu ada lebih dari 170.000 penumpang, atau jika kita bandingkan dengan periode tahun sebelumnya yaitu sama-sama H-3 di tahun lalu itu ada kenaikan sebesar 1% untuk penumpang yang menaiki kapal. Dan juga pemirsa, meski begitu juga pemirsa, memang kepadatan penumpang ataupun puncak arus mudik ini dikatakan ada di tanggal 28 hingga pada tanggal 30 Maret mendatang. Dan juga pemirsa, pada periode arus mudik ini atau dari tanggal 21 Maret hingga pada tanggal 30 Maret mendatang itu ada 7 dermaga yang dipersiapkan dengan kapal. Secara teknis ini ada total 68 kapal. Namun kemarin memang yang digunakan tidak semua kapal, itu tergantung dengan cuaca. Sampai sekarang pun cuaca masih normal pemirsa, sehingga belum ada kapal-kapal besar yang harus diturunkan secara darurat begitu ya. Maka rata-rata dari periode arus mudik ini itu ada 36 hingga 50 kapal yang terpakai. Dan juga bagi pemirsa yang mungkin akan bepergian menggunakan kapal begitu ya, menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni ini tidak perlu khawatir tiket hangus, karena memang dikatakan dari pihak KSDP bahwa tidak ada kehangusan tiket dalam jangka waktu 24 jam. Dan juga himbauan bagi para pemirsa ataupun pemudik untuk membeli tiket tidak pada hari H untuk menghindari kepadatan pemudik begitu, Vena. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Dari Pelabuhan Merak, pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Tol Cipali. Sudah ada Josephine Keja di sana. Keja, situasi terbaru siang hari ini di Tol Cipali seperti apa? Ya, Vena Kintan dan juga pemirsa, pantauan kami saat ini di Tol Cikopo Palimanan Cipali, untuk saat ini kendaraan dapat melintas dengan lancar, atau situasi saat ini di ruas tol sudah ramai lancar. Memang kalau kami melihat memang ada sejumlah penambahan volume kendaraan. Ini dilihat dari data yang kami dapatkan dari pihak pengelola Tol Cikopo Palimanan, ini dari pukul 12 malam hingga pukul 12 siang tadi sudah ada sekitar lebih dari 80.000 kendaraan yang melintas di Tol Cipali. Yang mana ini untuk kalau rata-rata ini dihitung per jamnya ini sudah mencapai angka 5.000 kendaraan per jamnya. Jadi kalau kami memantau sejak tadi, ini memang ada sedikit kalau kami memantau sejak kemarin, ini memang ada pola di mana ada saat-saat tertentu di mana ada waktunya ada kepadatan dari kendaraan. Ini biasanya pada pukul 5 pagi, kemudian pada pukul 11 siang dan juga pada pukul 6 sore, karena memang untuk pada jam-jam tersebut ini merupakan jam-jam di mana kemudian para pemudik ini akan berbelok menuju rest area di kilometer 166 untuk kemudian melakukan istirahat atau kemudian mengisi BBM dan juga untuk mengisi tenaga dengan menyantap makanan. Karena memang di rest area sendiri ini memang banyak sekali fasilitas yang disediakan, mulai dari tempat parkir yang cukup, ini bisa menampung sampai 3.000 kendaraan, kemudian banyak sekali makanan yang disediakan, juga ada SPBU dan juga pengisian daya untuk pemudik yang menggunakan mobil listrik. Dan saat ini situasinya di ruas tol Cipali maupun di rest area ini kedua-duanya terpantau ramai lancar. Demikian, kembali ke studio. Dari Tol Cipali ini kondisi ataupun suasananya masih ramai lancar walaupun memang terjadi peningkatan volume kendaraan hari ini. Dari Tol Cipali, pemirsa, kita beralih menuju ke Nagrek, Jawa Barat. Sudah ada Yulinda Tridewi di sana. Yulinda, kalau tadi di Tol Cipali kondisinya ramai lancar, bagaimana dengan di Nagrek siang hari ini?
Ya, Vena, untuk kondisi terkini di Nagrek juga sama, ini kondisinya ramai lancar. Memang tadi sempat terjadi kepadatan ataupun kemacetan dari mulai Cagak Nagrek yang menuju ke arah Tasikmalaya, ini mengalami kemacetan sejak pukul 11. Namun sementara untuk yang mengarah ke arah Garut, ini tidak mengalami kemacetan sama sekali. Dan bisa kami gambarkan juga pemirsa dan Vena, jika kami melihat di sini jalanan yang cukup menurun, ini membuat para mobil ataupun kendaraan ini melaju cukup cepat. Jadi dihimbau untuk para pemudik yang akan melewati jalur Nagrek khususnya ini untuk tetap berhati-hati. Kalau misalnya kita berbicara dengan data, ini yang kami himpun dari Dishub Kabupaten Bandung, ini per H-7 hingga H-3 Lebaran kemarin ini sudah total ada sebanyak 360.000 lebih kendaraan ke arah Tasikmalaya dan sekitarnya, di mana kualifikasi jenis kendaraan yang melewati Jalan Nagrek atau Jalan Arteri Nagrek ini diantaranya adalah kendaraan roda 2 yang sudah terakumulasi dari H-7 hingga H-3 ini sebanyak 214 kendaraan, kemudian roda 4 ini sebanyak 145 kendaraan lebih, dan kendaraan besar ini sebanyak kurang lebih 7.000 kendaraan. Lonjakan terbesar ini terjadi pada malam hari tadi, yaitu Jumat malam, ini sebanyak 136 kendaraan ini berhasil melewati Nagrek, begitu mengarah ke Garut, Tasikmalaya dan sekitarnya. Di mana tadi ini dari jumlah kendaraan itu terhitung sebanyak ada sebanyak 437 orang yang sudah berhasil melewati jalanan Nagrek, dan memang kondisinya terpantau saat ini lancar bagi arah yang menuju ke Tasikmalaya dari arah Cileunyi begitu. Tadi juga sempat kami melihat begitu ada kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil elf begitu di Nagrek, ini terperosok diakibatkan oleh remblong. Jadi dihimbau untuk para pengemudi ataupun pemudik yang akan melewati jalur gentong ini untuk tetap berhati-hati karena melihat konstruksi jalanan yang menurun dan berkelok-kelok, diharapkan untuk tetap menjaga fisik pengemudi baik untuk pengendara. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio, Vena. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi. Sekarang saya akan ajak Anda pemirsa untuk menuju Cikampek Utama. Sudah ada Agung Prasetyo di sana. Agung, kalau tadi rekan Josephine Keja mengabarkan dari Tol Cipali, kondisinya ini masih ramai lancar. Di tempat Anda mengabarkan saat ini seperti apa, Agung? Iya, terima kasih Vena juga pemirsa. Tidak terasa memasuki H-2 Lebaran, pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada siang hari ini terpantau masih cukup ramai pergerakan kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama, dan memang iring-iringan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi terus mengalir tak putus ya, di tempat kami mengabarkan saat ini, dan meskipun tidak terjadi kepadatan kendaraan yang bergerak menuju ke arah Jawa masih cukup ramai, dan di tempat kami mengabarkan juga di gerbang tol Cikampek Utama masih terlihat adanya penumpukan kendaraan ataupun antrian kendaraan di sebelah gardu transaksi yang menuju ke arah Jawa, yang mana ada 14 gardu utama yang dibuka untuk menuju ke arah Jawa Tengah ataupun ke arah Jawa Timur. Ini didominasi oleh kendaraan pribadi, dan antrian ini juga cukup panjang, sekitar 10-20 kendaraan ke belakang. Dan selain 14 gardu utama, pihak Jasa Marga juga untuk mempercepat ataupun mengurai kepadatan antrian di gerbang tol Cikampek Utama dibuka juga 8 gardu satelit, artinya ada 22 gardu transaksi yang dibuka untuk menuju ke arah tol Trans Jawa. Dan selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa, kendaraan yang sudah bergerak menuju ke arah Jawa tercatat hingga siang hari ini tercatat ada sekitar 49.250 kendaraan, dan angka ini masih akan naik hingga malam nanti. Dan pada puncak arus mudik di hari pertama, Jasa Marga mencatat untuk kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta tercatat ada sekitar 126.762 kendaraan. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio Pena. Baik, terima kasih Agung Prasetyo. Pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Gentong di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Alvin Syahputra di sana. Alvin, bagaimana situasi terbaru dari sana?
Kondisi sudah ramai dan juga padat dari kendaraan yang melintas di jalur Gentong ini. Memang untuk pada hari ini untuk volume kendaraan meningkat cukup drastis, di mana tadi untuk hari ini sempat dimulai pada pukul 1 dini hari, sempat adanya penumpukan ataupun kemacetan juga di tempat saya mengabarkan saat ini. Lalu setelah ibadah sholat subuh ataupun setelah makan sahur juga terjadinya penumpukan pada hari ini. Lalu tadi pantauan kami pada pukul 12 hingga pukul saat ini setengah 4 sore, kendaraan makin menumpuk di jalur Gentong ini. Namun memang penumpukan sendiri tidak terlalu stuck cukup lama, namun sempat terjadinya stuck di beberapa titik di lingkar Gentong ini. Memang untuk dominasi kendaraan sendiri masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga roda 2. Untuk plat sendiri masih didominasi oleh dari luar kota, dan juga untuk dari masyarakat sendiri dihimbau agar tetap berhati-hati untuk melintas di jalur Gentong karena jalur yang berliku serta naik turun, serta banyaknya naik turun dari jalur Gentong sendiri, dan di mana nantinya pihak kepolisian juga akan terus menjaga ataupun nantinya memberlakukan one way jika nantinya keadaan lalu lintas cukup parah. Sementara Vena, untuk kondisi Gentong saat ini kembalikan ke studio, Vena. Baik, terima kasih Alvin Syahputra atas laporan Anda dari Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih juga untuk rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Kembali kita lanjutkan dialog kita mengenai jalannya sidang isbat yang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dia akan dimulai di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Prof. Thomas, ini kalau kita melihat ya Indonesia kan terbagi atas 2 wilayah, Indonesia bagian Barat, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Timur. Ada nggak sih wilayah tertentu begitu atau wilayah mana di Indonesia yang secara astronomi ini paling mungkin bisa melihat hilal, posisi paling mungkin? Ya. Sifat ketampakan hilal itu terkait juga dengan posisi hilal. Dan posisi hilal ini makin ke arah barat itu biasanya makin tinggi, makin berjarak dari matahari sehingga makin mudah untuk bisa dilihat. Itu sebabnya pada saat penentuan awal Ramadan kita menunggu dari wilayah paling barat yaitu dari Aceh. Tetapi memang selain masalah ketinggian, untuk terlihat hilal ini juga faktor cuaca itu menjadi hal yang krusial perlu diperhatikan. Juga ya? Nah, wilayah yang paling bagus dari segi cuaca itu wilayah NTT. Timur. Wilayah timur. Tapi biasanya posisi hilalnya tidak setinggi di wilayah barat. Jadi memang hanya pada saat kasus-kasus tertentu hilal cukup tinggi, itu wilayah timur itu lebih cepat melaporkan melihat hilal. Nah, jadi memang ketika ru'yatul hilal ada saat-saat harus cukup data dari wilayah timur saja, itu pada saat posisi hilalnya tinggi, tapi ada saat-saat harus menunggu wilayah paling barat, yaitu Aceh. Pada saat posisi hilalnya rendah atau bahkan di bawah ufuk seperti nanti pada saat maghrib akhir Ramadan ini. Nah, itu harus menunggu wilayah paling barat. Jadi berdasarkan analisa dari Prof. Thomas ataupun BRIN, Lebaran ini akan diprediksi akan jatuh pada tanggal 31 Maret? Insya Allah seragam. Insya Allah akan serentak, kita akan berlebaran bersama pada 31 Maret. Tapi tidak boleh mendahului Pak, karena nanti kita juga akan tetap harus menunggu sidang isbat tentunya, karena ru'yat itu adalah mengkonfirmasi hasil hisab tersebut. Bicara soal hisab dan juga ruqyat nih Pak, mungkin masyarakat perlu kembali mengetahui perbedaan antara keduanya ini, metode hisab dan juga ruqyat. Ini apa saja Pak? Ya, memang yang diajarkan oleh Rasul itu metode yang pertama itu adalah ruqyat ya, jadi pengamatan hilal. Dengan hadis sumu li ruyati waftiru li ruyatihi, itu berpuasalah apabila melihat hilal dan berbukalah atau beridul fitri apabila melihat hilal. Nah, ini yang kemudian metode ini terus dipakai dan
banyak umat Islam yang tetap melakukan ru'yat walaupun mereka sudah ahli juga menghisab atau menghitung. Yaitu dasarnya karena ta'abudi atau ketaatan. Nah, dalam perjalanan sejarah kemudian berkembang juga ilmu hisab atau ilmu memperhitungkan posisi atau atas dasar astronomi. Jadi dengan astronomi ini, dengan data-data ru'yat jangka panjang kemudian diformulasikan, maka bisa diperoleh formulasi-formulasi perhitungan. Dan sekarang sudah sangat mudah karena sudah ada aplikasi-aplikasi bisa di-download dan itu bisa dengan beberapa klik saja kita sudah menghasilkan data posisi hilal tersebut. Nah, dengan dua metode ini, maka memang di masyarakat kemudian berkembang ada yang tetap mempertahankan ru'yat walaupun mereka juga jago hisab juga, dan ada yang mencukupkan dengan hisab. Dan ini yang sesungguhnya terjadi di masyarakat, tetapi perbedaan metode hisab dan ru'yat ini sesungguhnya bukan sebab terjadinya perbedaan yang sering terjadi itu. Yang perbedaan itu terjadi lebih karena perbedaan pada kriterianya. Karena baik hisab maupun ru'yat itu memerlukan kriteria supaya kita bisa menentukan kapan sih masuknya awal bulan. Karena hasil hisab itu hanya angka saja. Tinggi bulan sekian derajat, kemudian elongasi sekian derajat, umur bulan sekian jam, atau leg atau beda waktu terbenam bulan dan matahari sekian menit, hanya angka. Tetapi untuk bisa menghitung ini masuk tanggal atau belum, itu memerlukan kriteria. Oke, apalagi sejak tahun 2021 juga Indonesia sudah mengikuti kriteria MABIMS ya Pak ya? Dan itu kesepakatan baru ya, karena sebelumnya dengan kriteria yang lama itu dianggap terlalu rendah dan seringkali secara astronomi itu dianggapnya tidak didukung oleh data yang valid. Oke, sekarang kita bicara soal akurasi Pak. Seberapa akurat kemudian metode hisab ini dalam menentukan posisi bulan, Prof. Thomas? Hisab saat ini sudah sangat akurat dan itu bisa dibuktikan dengan perhitungan atau hisab gerhana. Jadi gerhana matahari itu bisa ditentukan detik demi detiknya dan itu persis. Jadi saat bulan menutupi matahari itu bisa kadang-kadang para pengamat gerhana itu dengan berbekal hasil perhitungan itu menghitung mundur. Jadi mulai 10, 9, 8 dan kemudian 3, 2, 1 itu betul-betul bulannya tertutup. Jadi memang sudah sangat akurat. Jadi yang menjadi masalah sekarang itu bukan lagi akurasinya. Karena akurasinya itu sudah sangat akurat. Yang menjadi masalah itu adalah pada kesepakatan kriteria. Nah, berarti jika hisab menyatakan hilal sudah wujud tapi tidak terlihat, mana yang kemudian dipakai Pak? Ya, untuk terlihatnya hilal itu persyaratannya bukan hanya wujud. Persyaratannya harus ada ketinggian tertentu dan jarak bulan tertentu yang memungkinkan hilal itu bisa terlihat. Jarak bulan matahari atau elongasi itu menentukan ketebalan hilal. Dan ketinggian itu menyatakan gangguan cahaya senja atau cahaya syafaq. Jadi hilal terlihat kalau kontras antara hilal dengan cahaya syafaq itu cukup tinggi. Nah, itu yang kemudian mensyaratkan ketinggian sekian derajat, elongasi sekian derajat. Oleh sebab itu, kriteria MABIMS yang baru itu ditingkatkan. Dulunya kriteria minimal 2 derajat. Nah, saat ini ditingkatkan ke 3 derajat. Karena berdasarkan data global itu tidak ada ru'yat yang lebih rendah daripada 3 derajat. Nah, kemudian jarak bulan dan matahari atau elongasi juga harus diperhitungkan. Karena kalau kurang dari 6,4 derajat itu hilalnya sangat-sangat tipis. Dan itu akan kalah oleh cahaya syafaq atau cahaya senja. Kalau bicara soal ormas Islam yang ada di Indonesia, apakah ini juga menggunakan kriteria yang sama, Prof? Ya, ormas Islam di Indonesia itu masih menggunakan kriteria yang beragam. Dan sejak Fatwa Majelis Ulama nomor 2 tahun 2004, supaya pemerintah dan ormas-ormas ini bisa mempunyai satu kesepakatan kriteria, itu sudah 20 tahun lebih. Itu belum ada kesepakatan. Dan ini yang seringkali kemudian menjadi sebab terjadinya perbedaan ketika posisi bulan rendah.
Jadi ini saya kira Kementerian Agama masih terus mengupayakan dialog-dialog supaya ada kesepakatan pada kriteria tersebut. Oke, ada kesepakatan agar bisa semuanya sama dan juga menggunakan kriteria yang sama ya, begitu Prof? Oke, sekarang kita bicara soal sidang isbat Prof, yang nantinya ini akan diawali dengan seminar posisi hilal pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Apa sih yang akan dibahas dan nanti setelah maghrib begitu akan kemudian perwakilan-perwakilan ormas ini akan hadir dan menyampaikan mengenai posisi hilal di berbagai Indonesia. Keputusannya akan seperti apa Pak dalam jalannya sidang isbat nanti? Iya. Jadi seminar sebelum sidang isbat itu untuk menjelaskan kepada publik ya. Posisi bulannya seperti apa sih, kemudian mungkin atau tidaknya bisa dilihat sehingga setidaknya publik sudah punya pemahaman bagaimana proses yang nantinya dijalani pada saat sidang isbat. Ya. Nah, saat sidang isbat itu dilakukan sesudah maghrib. Dan biasanya ini akan menunggu laporan dari wilayah paling barat, terutama pada kondisi bulannya sangat rendah atau posisi bulan di bawah ufuk seperti saat ini. Itu tetap harus menunggu wilayah paling barat untuk membuktikan hilal terlihat atau tidak. Nah, nanti pada saat sidang isbat, laporan dari seluruh wilayah Indonesia itu dikumpulkan. Kemudian nanti dari Direktur Urusan Agama Islam akan melaporkan hasil kompilasinya. Menurut hasil hisab, posisi bulan di wilayah Indonesia mulai dari timur sampai dan barat sekian derajat. Kemudian menurut hasil ru'yat dari wilayah paling timur, misalkan dari Papua, kemudian dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara, sampai dengan Sumatera, itu hasilnya seperti apa? Apakah terlihat atau tidak? Nah, berdasarkan hasil hisab dan hasil ru'yat tersebut, kemudian nanti Menteri Agama akan minta pendapat dari pakar dan dari perwakilan ormas-ormas. Nah, kalau terjadi perbedaan, biasanya bisa sampai terjadi perdebatan itu. Tapi kalau seperti kondisi saat ini tidak ada potensi perbedaan, ya biasanya hanya menyatakan pendapat yang sifatnya normatif. Oke. Baik Pak Thomas, nanti kita akan lanjutkan ya perbincangan mengenai jalannya sidang isbat ini. Tapi saya akan mengajak Anda pemirsa untuk menuju ke Mekah karena sudah ada Rahmat Maulid yang sudah siap mengabarkan mengenai penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah dari Mekah. Rahmat, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fena, selamat sore waktu Indonesia dan selamat siang waktu Mekah, Arab Saudi. Ya, memang di Arab Saudi sendiri belum bisa ditentukan kapan 1 Syawal 1446 Hijriah itu diumumkan. Tetapi memang ada beberapa tanda atau ciri-ciri ketika awal kedatangan 1 Syawal 1446 Hijriah. Di antaranya yakni dinyalakannya lampu laser yang ada di jam-jam tower, di mana lampu-lampu itu nanti akan dinyalakan secara simultan mulai sejak dari maghrib, setelah maghrib hingga isya, dan nanti akan dilanjutkan lagi hingga tengah malam. Nah, itu nanti akan dilakukan setelah maghrib. Dan tanda atau ciri-ciri kedua yakni adanya hataman Al-Quran, di mana di Masjidil Haram itu biasanya pada saat Qiyamul Lail atau Tarawih itu akan merampungkan Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya hingga ke surat terakhir yakni surat An-Nas. Dan memang semalam bahwa imam masjid di Masjidil Haram itu membacakan surat terakhir ayat Al-Qur'an yakni surat An-Nas. Ini menjadi satu tanda bahwa kemungkinan besar untuk 1 Syawal atau Idul Fitri di Mekah, Arab Saudi itu jatuh hari Sabtu esok. Tetapi itu belum bisa dipastikan secara utuh bahwa memang 1 Syawal itu akan terjadi atau jatuh pada esok hari. Kita tetap akan menunggu apakah nanti setelah maghrib ini jam-jam tower ini akan mengeluarkan cahaya atau laser. Ketika itu sebagai tanda bahwa 1 Syawal atau Idul Fitri
1446 Hijriah akan dimulai. Vena. Oke, baik. Jadi masih menunggu tentunya sampai saat ini dan sejauh ini prediksi akan di Lebaran begitu di Mekah akan terjadi pada hari Sabtu besok. Tapi lagi-lagi masih menunggu konfirmasi yang akan diumumkan segera dari Mekah. Terima kasih banyak Rahmat Maulid atas laporan Anda dari Mekah tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Prof, nanti kita masih akan melanjutkan ya diskusi kita mengenai jalannya sidang isbat, tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda sesaat lagi. Penuhnya kembali bersih. Minum The Real Water, Amidis. Satu-satunya air minum yang sudah dimasak, yang benar bisa membantu membersihkan tubuh. Kembali bersih dengan Amidis. Selamat Lebaran. Samsi sarungnya Nusantara. Samsi ada di mana-mana. Samsi semua kalangan suka. Samsi sarungnya Nusantara. Samsi semua kalangan suka. Samsi sarungnya Nusantara. Samsi sarungnya Nusantara. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Halo runners, siapkan diri kalian. Nikmati serunya lari bersama ribuan pelari. Dalam kemeriahan event One Run 10K. Total hadiah ratusan juta rupiah, berbagai hadiah hiburan menarik, serta respect yang full dan meriah. Daftarkan diri Anda sekarang juga di onerun.id. Noda gelap di ketiak? Dove solusinya. Oh, Dove Deo? Baru, Dove Deodoran Serum. Deo serum pertama di Indonesia. Dengan 3% niacinamide dan 10 kali kolagen. Bye-bye noda gelap. Untuk samarkan noda gelap di ketiak. Dove. Best banget sih. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Mobilisasi massa menjadi bagian dari tradisi pulang kampung. Rekayasa lalu lintas seperti kontraflow akan diberlakukan secara situasional. Dapatkan berbagai informasi kegiatan selama mudik Lebaran. Tapi bagaimana pantauan arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten pagi ini? Masih terpantau landai. Info mudik hanya di TV One. Dipersembahkan oleh Brimo. Dulu Ramadan apa-apa sendiri. Sekarang bikin ramai bareng XL Circle. Bikin circle kamu di aplikasi MyXL dan undang orang terdekat. Tiap tambah anggota langsung dapat kuota 5 GB. Ramadan lebih ramai lebih untung bareng XL Circle. Buka aplikasi MyXL dan bikin circle kamu sekarang. Anda kembali menyaksikan breaking news jelang sidang 1 Syawal 1446 Hijriah, pemirsa, untuk menetapkan hilal 1 Syawal 1446 Hijriah sebagai penentuan Hari Raya Idul Fitri 2025. Sejumlah peneliti di Bosca, Lembang, Kabupaten Bandung Barat melakukan persiapan dengan memasang dan memeriksa sejumlah alat teropong yang akan digunakan. Upaya pengamatan untuk menentukan hilal Lebaran di peneropongan Bintang Bosca di Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini diharapkan tidak mengalami hambatan dalam menentukan posisi konjungsi bulan untuk menetapkan Idul Fitri tahun ini.
Untuk pengamatan hilal awal Lebaran Idul Fitri di Bosca, sejumlah peneliti dan mahasiswa astronomi ITB akan memasang satu teleskop jenis refraktor dengan lensa optik diameter 106 mm. Di areal halaman Bosca yang kesemuanya disambung melalui transmisi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penelitian serta warga saat mengamatinya. Semacam detektor itu ini kebetulan ngamat settingnya mengarah ke matahari untuk Kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Prof. Thomas. Prof. Thomas, kalau mendengar laporan rekan kami Rahmat Maulid yang saat ini ada di Mekah ya, ada tanda-tanda begitu untuk bisa melihat kapan penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah di Mekah, dan ini diprediksi akan terjadi pada Sabtu besok. Seperti apa respon Anda? Ya, kalau dari analisis astronomi ya, garis tanggal wujudul hilal itu memang melewati India. Artinya wilayah Mekah itu sedikit di atas garis wujudul hilal. Oke. Dan garis wujudul hilal ini menjadi dasar juga untuk kalender Ummul Qura yang di sana. Dan ini yang kadang-kadang orang sudah menduga-duga kalau menurut kalender Ummul Qura itu jatuhnya tanggal 30 Maret, maka hasil ru'yatnya pun kemungkinan akan sama. Ini apakah hasil ru'yatnya itu dipengaruhi oleh kalender Ummul Qura atau tidak, itu setidaknya dari pengalaman sekian lama itu seringkali seperti itu. Jadi memang dugaan bahwa di Mekah kemungkinan besok hari Ahad itu adalah 1 Syawal, salah satunya karena posisi hilalnya itu sudah di atas ufuk. Oke. Dan kalau sudah di atas atau sedikit di atas ufuk nih? Sedikit di atas ufuk. Kalau menurut kriteria astronomi sesungguhnya masih tidak mungkin dilihat ya. Tapi kalau di Mekah asal ada yang mengaku melihat hilal, itu tanpa dibandingkan dengan hasil hisab, itu langsung diputuskan bahwa itu sudah masuk tanggal. Ya, sama halnya dengan di Indonesia, tetap aja nanti tunggu keputusan dari otoritas di sana. Apalagi kalau di sana untuk bisa masyarakatnya ya mengetahui kapan penetapan 1 Syawal, ada tanda-tanda ya tadi seperti yang dijelaskan oleh rekan kami gitu. Iya, jadi dengan lampu di Zam-Zam Tower itu sudah tanda bahwa ini sudah ada saksi yang melihat hilal dan itu sudah masuk tanggal 1 Syawal. Nampaknya sulit dilakukan di Indonesia ya, tanda menggunakan lampu seperti yang ada di Mekah itu, Prof. Dan ada perbedaan juga sih di Indonesia ini karena banyak ormas ya, yang tidak ada di negara lain. Oleh sebabnya putusan itu perlu sidang. Sedangkan di Mekah, di Mesir, di Malaysia, di Brunei itu tidak perlu sidang karena cukup otoritas, kemudian ahli agamanya atau ahli fikihnya dan ahli ilmu falak atau ahli astronomi. Biasanya 3 pihak ini yang bisa memutuskan, tidak perlu sidang. Jadi itu perbedaan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Dan memang sidang isbat ini unik untuk Indonesia. Cukup unik ya untuk Indonesia. Oke, Prof, sekarang kita kembali mengenai rangkaian sidang isbat di tanah air di Kementerian Agama Republik Indonesia. Tadi kalau melanjut apa yang sudah dijelaskan oleh Prof. Thomas, nanti akan diumumkan setelah maghrib atau sebelum Isya, setelah menunggu ya hasil pantauan hilal yang berada di Indonesia bagian barat, khususnya di Aceh tentunya. Tapi apa kemudian yang akan disampaikan oleh Menteri Agama yang nantinya akan menyampaikan hasil dari sidang isbat? Ya, jadi pada sidang isbat tersebut pertama dari Direktur Urusan Agama Islam itu akan melaporkan data hisab dulu, kemudian melaporkan data ru'yat. Dari lokasi ru'yat, sebut aja di Papua, saksinya adalah ini, menyatakan hilal terlihat atau tidak. Dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera, itu biasanya ada perwakilan lokasi ru'yat yang dilaporkan. Siapa saksinya, hasilnya seperti apa. Nah, dari laporan tersebut kemudian Menteri Agama akan menyampaikan kepada peserta sidang. Dari pakar, dari perwakilan ormas, pendapatnya apa. Biasanya tidak banyak-banyak karena biasanya cukup perwakilan, kadang-kadang 2 atau 3. Nah, setelah itu kemudian nanti diminta pendapat juga dari majelis ulama. Nah, dari pendapat
pakar, dari pendapat perwakilan ormas, kemudian dari Majelis Ulama, kemudian Menteri Agama memutuskan. Nah, kalau sudah memutuskan, peserta sidang kemudian menyatakan setuju atas keputusan Menteri Agama tersebut, kemudian Menteri Agama nanti menandatangani surat keputusan. Nah, sidang isbat selesai. Kemudian Menteri Agama menjelaskan ke masyarakat luas, ya? Masyarakat luas melalui pertemuan dengan media massa itu. Seperti itu jalannya. Tapi kalau kita berkaca pada sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang beberapa waktu lalu kita saksikan, nah ini akankah nanti penetapan 1 Syawal kurang lebih akan sama ketika sidang isbat dalam penetapan 1 Ramadan kemarin, Prof? Iya, jadi pada 1 Ramadan kemarin posisi hilal itu sangat-sangat rendah. Dan dari hasil hisab itu hanya wilayah Aceh yang memungkinkan bisa dilihat. Terlihat hilal, ya? Itu sebabnya kemudian pada sidang isbat ini harus menunggu wilayah Aceh tersebut. Yang kemudian ya beberapa kemudian memberi tanggapan kok lama sekali sidang isbatnya, karena memang menunggu wilayah barat. Nah, dalam kondisi nanti maghrib ini ya. Posisi bulan itu di bawah ufuk, kemungkinan juga sama. Karena dari seluruh wilayah ini akan dilaporkan kemungkinan mulai dari timur, kemudian tengah, kemudian barat, ini semuanya akan menyatakan tidak melihat hilal. Nah, oleh karena tidak melihat hilal ini harus dibuktikan dari seluruh wilayah Indonesia. Sehingga pada sidang isbat nanti saat maghrib pun, sesuai prosedur itu mestinya menunggu wilayah paling barat. Sesuai prosedur akan sama ya, menunggu wilayah Indonesia paling barat. Paling barat. Oke, baik Prof. Thomas. Saya akan kembali mengajak Prof. Thomas dan juga pemirsa tentunya untuk memantau bagaimana proses persiapan pemantauan hilal di sejumlah titik. Ada rekan-rekan kami yang saat ini berada di Sidoarjo, sudah ada Farah Manila, di Medan, Wanasari, di Yogyakarta ada Arga Dumadi, dan juga di Jakarta sudah ada Haidar Fasal. Kita terlebih dahulu menuju rekan kami yang saat ini berada di Sidoarjo, ada Farah Manila di sana. Farah, seperti apa persiapan mengenai jalannya pemantauan hilal di tempat Anda, Sidoarjo? Iya, Vena, kita dan juga pemirsa, memang pantauan kami di lokasi Rumah Sakit Siti Hajar Kabupaten Sidoarjo kali ini memang sejumlah persiapan ini terus dilakukan menjelang Rukyatul Hilal atau pemantauan hilal yang akan digelar nanti, pemirsa. Dan di belakang saya juga sudah terlihat sebanyak 2 teleskop yang memang juga sudah disiapkan oleh Lembaga Falakiyah NU. Dan kami coba akan ajak Anda untuk berbincang langsung bagaimana berkaitan dengan persiapan hari ini, pemirsa, bersama dengan sekretaris dari Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Sidoarjo. Mas, boleh agak ke depan terlebih dahulu ya. Mas, ini boleh diceritakan bagaimana sejauh ini persiapan dengan melihat kondisi cuaca yang saat ini terjadi di Sidoarjo ini kan cukup cerah ya Mas, dengan 30 derajat dan cukup berawan ini Mas. Iya. Alhamdulillah untuk kali ini kita bersama tim Lembaga Falakiyah PCNU Sidoarjo kita sudah menyiapkan dari awal, karena kita juga alhamdulillah setiap bulan itu kita mengadakan ruqyat di Siti Hajar. Sebagai informasi bahwasanya kita Lembaga Falakiyah PCNU Sidoarjo alhamdulillah kemarin itu ada sebagian dari kami kemarin ada yang diikutkan ke Aceh kemarin untuk yang ruqyatul hilal awal Ramadan kemarin. Untuk yang saat ini kira-kira metode apa yang akan digunakan, kemudian berdasarkan dengan data hisab nanti akan seperti apa pemantauan hilal untuk hari ini kita karena di Nahdlatul Ulama itu hisab kan sebagai panduan untuk ruqyatul hilal, maka kemarin sebelum kami datang ke sini itu kita sudah mengadakan perhitungan terlebih dahulu hisab dari berbagai metode. Ketepatan kami di sini juga mengambil satu metode dari kitab At-Ta'liqat ala Badiatil Mithal, seperti itu. Data hisabnya Mas, kira-kira apakah kemungkinan akan bisa terlihat hilal hari ini berdasarkan data hisab? Kalau berdasarkan data hisab dari PBNU, dari PBNU yang dirilis PBNU, Lembaga Falakiyah PBNU dan Sidoarjo, kemungkinan potensi hilal itu tidak terlihat. Karena berdasarkan hisab posisi hilal itu nanti tenggelam lebih awal. Jadi kalau berdasarkan data kami, hilal nanti itu tenggelamnya kurang lebih jam 17.29. Sedangkan matahari itu tenggelam itu kan jam 17.36.
Artinya ada potensi tidak terlihat begitu atau tipis begitu ya Mas ya. Baik, kita akan ngobrol lagi setelah ini pemirsa. Kita masih menunggu dan melakukan sejumlah persiapan menjelang Rukyatul Hilal yang akan digelar, yang akan dilakukan pada kurang lebih sekitar 17.36 sampai 17.38. Demikian dari wilayah Sidoarjo, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Ya, itu dia persiapan pemantauan hilal dari Sidoarjo. Kita langsung beralih menuju Yogyakarta. Sudah ada Arga Dumadi di sana. Arga, seperti apa persiapan untuk pemantauan hilal di Yogyakarta, Jawa Tengah? Ya, Vena dan pemirsa, untuk di Yogyakarta sendiri hingga saat ini memang belum terlihat adanya persiapan yang berarti dari pemantauan hilal ini. Walaupun memang rencananya untuk pemantauan hilal di Yogyakarta dilakukan di beberapa titik, salah satunya adalah di lokasi saya mengabarkan saat ini, yaitu di pos observasi bulan Bukit Pilabelu yang berada di kawasan Parangtritis Yogyakarta ini. Rencananya ini pemantauan akan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan hingga saat ini memang kami masih belum melihat adanya persiapan yang berarti ataupun juga kedatangan dari pihak-pihak yang nanti akan melakukan pemantauan secara resmi. Biasanya dalam pemantauan ini selain dihadiri tentu saja oleh perwakilan dari Kanwil Kemenak DIY, ini juga akan dihadiri oleh pihak dari BMKG, kemudian juga ada dari beberapa organisasi masyarakat lainnya, termasuk biasanya juga akan ada ini perwakilan-perwakilan dari kampus yang turut juga memantau hilal di kawasan ini sambil membawa alat ataupun juga peralatan mereka masing-masing gitu. Dan informasi yang kami dapatkan untuk di Yogyakarta sendiri, ini pemantauan hilal tidak hanya dilakukan di satu titik, namun ada di beberapa titik. Salah satunya adalah di lokasi ini, kemudian juga ada titik lain untuk di wilayah Kulon Progo. Ini dilakukan pemantauan hilal di dekat Bandara Yogyakarta International Airport. Kemudian juga untuk di wilayah Sleman ini dilakukan di rooftop di salah satu hotel di kawasan Sleman, dan di Gunung Kidul ini dilakukan di Bukit Berambang yang berada di Patok Gunung Kidul. Dan informasi yang kami dapatkan beberapa waktu lalu dari Kepala Kanwil Kemenak DIY, ini memang prediksinya untuk hari ini sendiri hilal masih berada di ufuk, sehingga memang ada kemungkinan prediksinya ini nanti jatuhnya 1 Syawal akan bersamaan juga dengan yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah, yaitu pada tanggal 31 Maret 2025 nanti. Dan untuk di Yogyakarta sendiri ini ijtimak prediksinya akan terjadi pada pukul 17.57, yaitu ijtimak merupakan suatu kondisi di saat bumi, kemudian juga bulan dan matahari ini berada di satu sumbu bujur begitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, itu dia laporan dari Arga Dumadi yang berada di Yogyakarta. Kita langsung beralih menuju ke Medan, Sumatera Utara. Sudah ada Wana Sari di sana. Wana, bagaimana persiapan untuk dilakukannya pemantauan hilal dari Medan, Sumatera Utara? Baik, Kian Ana dan pemirsa, untuk amatan Rukyatul Hilal penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah di Kota Medan ini dilaksanakan di kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro, Medan. Dan sepintas amatan kami dan sesuai dengan informasi yang kami peroleh bahwa persiapan amatan Rukyatul Hilal yang nantinya akan dilaksanakan di Anjungan lantai 9 kantor gubernur ini akan dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kota Medan. Dan persiapan sendiri dilaksanakan atau mulai nanti dilaksanakan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Meskipun begitu, kami tadi sudah melihat beberapa petugas tiba di kantor gubernur ini untuk sudah membawa beberapa perlengkapan, baik itu peralatan yang nantinya akan dipasang begitu untuk melakukan amatan Rukyatul Hilal di lantai 9. Dan data sementara yang kami peroleh yaitu data astronomi dari BMKG bahwasanya untuk tinggi hilal pada 29 Maret hari ini yaitu masih minus 1,262 derajat. Kemudian untuk elongasi yaitu 1,15 derajat. Dan sebagai informasi pemirsa, untuk cuaca di Kota Medan hari ini terpantau cerah begitu, mudah-mudahan ini nanti tidak mengamati ataupun tidak ada kendala bagi petugas untuk melakukan amatan Rukyatul Hilal yang nantinya akan dilakukan pada saat menjelang maghrib tiba untuk wilayah Kota Medan. Kian Ana. Terima kasih Wana Sari atas laporan Anda dari Medan, Sumatera Utara. Sekarang kita menuju ke Jakarta, kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Haidar Fasyal. Fasyal, sudah adakah persiapan khusus dan siapa saja yang sudah tiba di kantor Kementerian Agama untuk menggelar jalannya sidang isbat yang rencananya akan dimulai pada pukul 16.30?
Baik Vena, kalau di Kementerian Agama terkait dengan persiapan tampaknya ini sudah sepenuhnya rampung, namun memang belum dimulai acara intinya. Adapun acara ini akan baru dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang nantinya akan ada sejumlah agenda yang akan digelar di gedung Kementerian Agama ini. Tercatat akan ada 3 agenda. Yang pertama ini adalah seminar terkait dengan posisi hilal yang nanti akan dilaksanakan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan dengan sidang isbat yang akan dilakukan rencananya pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan digelar secara tertutup. Lalu setelah mereka menggelar sidang isbat tersebut barulah akan menentukan hasilnya dan akan dilakukan konferensi pers di sebelah kanan saya. Ini nanti akan diumumkan pada publik juga terkait dengan apakah 1 Syawal akan muncul pada besok hari ataupun lusa. Nah, terkait dengan hal itu, namun meskipun belum dimulai, Vena dan juga pemirsa, memang namun sejumlah tamu undangan ini sudah tampak hadir seperti sejumlah ormas-ormas daerah yang sudah tiba di gedung Kementerian Agama ini dan sudah masuk ke dalam auditorium Kiai Haji Muhammad Rasjid. Namun kami belum lihat adanya kehadiran dari Menteri Agama ataupun Wakil Menteri Agama ataupun sejumlah pejabat lainnya seperti Ketua MUI ataupun perwakilan dari Komisi 8 DPR RI. Tentu kita akan menunggu dilaksanakannya sidang isbat pada sore hari nanti yang akan digelar rencananya pada pukul 18.30. Vena. Baik, terima kasih Haidar Fasyal atas laporan Anda mengenai persiapan jalannya sidang isbat yang sudah rampung yang berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Baik, Prof, kita lanjutkan diskusi kita. Prof, kalau kita melihat ini kan banyak masyarakat yang menanti pengumuman sidang isbat, dimulainya sidang isbat, nanti habis maghrib penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah. Apa hikmah terbesar dari bersama-sama begitu menanti untuk bisa menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah? Pertama perlu difahami terkait sidang isbat itu sendiri. Sidang isbat tadi sudah saya sebutkan ini khas Indonesia. Ya. Karena di tempat lain tuh tidak perlu menggunakan sidang. Karena di Indonesia ini banyak ormas Islam, maka kemudian diadakan sidang isbat. Jadi sidang isbat adalah bentuk layanan pemerintah kepada umat. Karena di Indonesia ini ada pengamal hisab dan pengamal ruqyat yang dua-duanya harus difasilitasi. Dan sidang isbat ini menjadi salah satunya. Yang kedua, sidang isbat ini pun adalah forum musyawarah ketika terjadi potensi perbedaan. Ya. Kalau pada saat nanti sidang isbat saat maghrib ini kemungkinan tidak ada perbedaan, yaitu biasanya lebih cepat sidang isbatnya. Tetapi ini menjadi edukasi juga kepada masyarakat, setidaknya memberikan kesadaran bahwa penentuan waktu ibadah itu adalah sesuatu yang penting dan mestinya bisa ditentukan secara akurat. Dan sidang isbat ini memberikan penjelasan kepada publik juga. Cara hisabnya atau perhitungannya seperti apa sih? Ya. Kemudian hasil ruqyatnya seperti apa? Kemudian pemerintah sebagai otoritas yang memutuskan. Nah, perlu dijelaskan juga satu sistem kalender apapun kalendernya, kalender Islam, kalender Buddha, kalender Hindu, kemudian kalender Cina, kalender Masehi, itu semuanya ada 3 hal yang harus dipenuhi supaya kalender tersebut bisa mapan. Pertama, harus ada kriteria yang disepakati. Yang kedua, harus ada kejelasan batas wilayahnya. Ya. Yang ketiga, harus ada otoritas. Nah, di Indonesia ini yang seringkali kemudian masih menghadapi perbedaan karena kriterianya belum disepakati. Walaupun wilayahnya sudah disepakati NKRI sebagai satu wilayah, otoritasnya belum disepakati. Karena ada otoritas ormas, ada otoritas pemerintah. Ya. Nah, sidang isbat itu salah satunya untuk menjembatani dan memberikan keputusan kepada masyarakat umum ya. Ketika terjadi potensi perbedaan itu. Jadi peran pemerintah sebagai otoritas itu sangat penting. Baik. Sidang isbat ini hadir sebagai jembatan begitu ya untuk menjembatani otoritas-otoritas tersebut. Terima kasih banyak Prof. Thomas Jamaluddin atas waktunya di Breaking News TV One. Dan Breaking News TV One ini masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi bersama rekan kami Andromeda Mercury. Tetaplah bersama kami pemirsa.
dipersembahkan oleh Sarung Al Samsi.